Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas A, KMMI Basic Mechanic Heavy Equipment. Pada video singkat ini saya akan menjelaskan mengenai modul yang saya buat dengan tema yaitu Hydraulic System atau sistem hidrolik. Ya, bismillah, kita mulai. Yang pertama, dari latar belakangnya itu, sistem hidrolik adalah suatu sistem mesin yang memanfaatkan zat cair, umumnya oli, sebagai tenaga penggerak. Bagi penggelut mesin, rasanya sudah tidak asing mendengar sistem hidrolik ini. Tidak dapat dipungkiri hingga kini, penggunaan sistem hidrolik semakin merebak pesat sekali, terutama pada kalangan pengguna bisnis sektor perusahaan, termasuk nanti aspeknya terhadap industri, manufaktur, konstruksi, hingga pertambangan. Jika disimpulkan, hampir keseluruhan pengguna bisnis telah memanfaatkan mesin berbasis sistem hidrolik ini. Lalu ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup di sini memuat sistematika modul ajar, format penulisan, serta mekanisme dalam penyusunan modul ajar yang dilengkapi template. Tujuannya, modul ini disusun untuk memberi penjelasan secara umum mengenai sistem hidrolik. Baik, kita mulai ke bab 2 pembahasan. Yang pertama itu ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Fluida diubah tekanannya oleh pompa hidrolik yang kemudian diteruskan ke komponen silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup. Oleh sebab itu, tercipta gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur. Perlu diketahui, oli yang digunakan harus memiliki tingkat tekanan tepat untuk menggerakkan attachment mesin. Jika tidak, maka mesin berpeluang mengalami berbagai gangguan hingga kerusakan. Jangan sampai mesin berakhir dengan perawatan condition based maintenance. Nah, di balik kerja sistem hidrolik ini, faktanya terdapat pengaplikasian 3 hukum fisika yang berbeda. Yang pertama itu ada hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Kedua ada hukum Pascal. Hukum Pascal atau biasa dikenal dengan hukum tekanan ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam sebuah wadah tertutup, maka tekanannya akan diteruskan sama besar dan merata ke semua arah. Dan yang terakhir ada hukum hidrostatik. Hukum hidrostatik menyatakan bahwa tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam wadah suatu jenis zat cair sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama. Poin berikutnya ada fungsi sistem hidrolik. Yang pertama, sistem hidrolik ini sebagai penerus tekanan atau penerus daya. Yang kedua, sistem hidrolik sebagai pelumas untuk bagian-bagian yang bergerak. Yang ketiga, sistem hidrolik sebagai pendingin. Yang keempat, sistem hidrolik sebagai bantalan dan terjadinya hentakan pada akhir langkah. Yang kelima, sistem hidrolik sebagai pencegah korosi. Keenam, sistem hidrolik sebagai penghanyut bram atau chip, yaitu partikel-partikel kecil yang mengelupas dari komponen. Yang ketujuh, sistem hidrolik sebagai pengirim isyarat atau signal. Yang kedelapan, hidrolik sebagai pengunci gerbang bendungan. Dan yang terakhir, sistem hidrolik sebagai sumber penggerak mesin alat berat seperti bulldozer, eskavator, kren, forklift, dump truck, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui konsep-konsep di atas, kita akan beralih pada subbab berikutnya, yaitu hidrolika. Hidrolika sendiri merupakan ilmu yang menyangkut berbagai gerak dan keadaan keseimbangan zat cair dan pemanfaatannya untuk melakukan suatu kerja. Hidrostatika memiliki prinsip bahwa dalam suatu fluida yang berada dalam keadaan tidak bergerak, tekanan pada titik manapun akan sama besar. Tekanan hanya bergantung pada kerapatan fluida tersebut dan ketinggian. Tentunya, dalam pengaplikasian sistem hidrolik,
Sistem hidrolik ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem hidrolik diantaranya mampu memindahkan gaya-gaya yang besar karena dapat melipat gandakan gaya dengan sangat besar. Komponen relatif sederhana, kompakannya menggunakan ruang yang relatif kecil. Dan di antara kelebihannya, sistem hidrolik memiliki kelemahan. Yang pertama, oli peka suhu dan tekanan dapat memperpendek usia pakai oli yang bersangkutan. Butuh perawatan yang baik agar tidak kehilangan tenaga akibat kebocoran internal. Dalam konsep hidrolik sendiri memiliki beberapa subbab. Yang pertama, berat. Berat adalah gaya besarnya gaya yang dihasilkan oleh suatu benda dengan massa 1 kg adalah 10 Newton. Lalu yang kedua, ada usaha. Usaha adalah besarnya gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan benda untuk menempuh jarak tertentu. Lalu yang ketiga, ada zat cair yang tidak dapat dimanfaatkan. Itulah konsep-konsep dalam hidrolik. Lalu yang terakhir ada komponen sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini memiliki beberapa komponen dalam alat-alat mesin berat. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa alat mesin berat ini membutuhkan kinerja dari sistem hidrolik itu sendiri. Yang pertama itu ada tangki oli hidrolik. Ya. Kedua ada filter. Filter ini berguna untuk menangkap kotoran yang ikut mengalir bersama di oli agar tidak masuk ke dalam komponen sistem hidrolik yang lain dan menyebabkan penyumbatan atau kehausan. Lalu ada pompa. Pompa oli hidrolik berguna untuk mengalirkan oli dari tangki menuju komponen hidrolik yang membutuhkan. Pompa hanya bertugas untuk menghasilkan cairan, aliran, dan tidak menghasilkan tekanan. Itulah presentasi singkat dari saya mengenai sistem hidrolik dari modul yang saya buat mengenai basic mechanic heavy equipment. Terima kasih, semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.